Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku semua kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa bertemu kembali di pembelajaran online ini. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi, yaitu materi tentang pengukuran. Anak-anakku semua, sebelum kita masuk materi, terlebih dahulu ibu akan menjelaskan tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu melakukan pengukuran dengan satuan tidak baku. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengetahui kegunaan dari satuan baku. Kemudian yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu melakukan konversi satuan dalam sistem internasional atau SI. Sekarang kita masuk ke pengukuran menggunakan satuan tidak baku. Jadi di sini ibu akan memberikan 3 contoh satuan tidak baku, dan ini nanti yang akan kita gunakan dalam pengukuran. Yang pertama itu adalah jengkal. Jengkal. Kemudian yang kedua adalah depa. Seperti pada gambar kalian bisa lihat yang mana dikatakan 1 depa, 2 depa dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah langkah. Kalian bisa lihat pada gambar juga langkah seperti apa. Baiklah anak-anakku sekalian atau anak-anakku semua, sekarang ibu akan mencontohkan satu saja pengukuran menggunakan satuan tidak baku, yaitu menggunakan jengkal. Untuk selebihnya menggunakan depa dengan langkah, nanti kalian bisa ujikan sendiri di rumah kalian. Jadi ini ibu menggunakan besi. Jadi ini besi, ibu akan mengukur panjang besi ini menggunakan satuan tidak baku, yaitu jengkal. Caranya ya kita gunakan ujung kelingking kita kalian dengan ujung ibu jari. Silahkan diukur. Coba perhatikan tangannya ibu. 1, 2, 3. 3 lebih. Untuk lebihnya karena tidak sampai ke 1 jengkal, kita pakai ukuran tangan saja. Jadi seperti ini. Jadi hasilnya adalah 3 jengkal 5 jari. Jadi seperti itu nanti cara mengukur menggunakan satuan tidak baku. Jadi ibu ulang ya. 1, 2, 3. Kemudian ini tidak sampai 1 jengkal, jadi kalian gunakan jari. Oke, paham? Oke. Selanjutnya anak-anakku semua, setelah ibu melakukan pengukuran atau contoh pengukuran menggunakan jengkal, untuk pengukuran depa dengan langkah silakan lakukan di rumahnya. Misalnya kalian mengukur panjang rumah kalian menggunakan langkah atau depa. Baiklah anak-anakku, tadi ibu sudah menjelaskan mengenai materi pengukuran menggunakan satuan tidak baku. Tetapi pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, jika kita melakukan pengukuran, yang kita gunakan adalah satuan baku. Apa sebenarnya kegunaan dari satuan baku itu sendiri? Jadi kegunaannya itu adalah untuk menyeragamkan hasil pengukuran yang telah disepakati oleh ilmuwan, yang dikumpulkan menjadi suatu besaran pokok. Jadi itu adalah kegunaan dari satuan baku. Selanjutnya anak-anakku semua, kita masuk ke konversi satuan dalam sistem internasional. Jadi sebelum ibu menjelaskan bagaimana caranya mengkonversi satuan, kalian harus tahu apa itu konversi satuan. Jadi konversi satuan adalah mengubah nilai suatu sistem satuan ke sistem satuan yang
lain. Pada gambar di samping ini ada tabel tentang awalan satuan dalam SI. SI itu adalah sistem internasional. Misalnya Ibu kasih contoh milimeter. mm, singkatan milimeter itu adalah mm. M yang di depan itu adalah awalan satuan, M yang di belakang itu adalah satuan, tidak lain adalah meter. Jadi milimeter bisa diubah ke meter, tinggal dilihat nilai dari awalan satuan pada tabel ini. Misalnya milimeter ke meter awalan nilainya itu adalah 10 berpangkat 3. Nah, sekarang Ibu kasih contoh pada tabel ini ada contoh 5 MW. M itu adalah mega ya, jadi bedakan antara mega dengan mili. Mega itu huruf besar atau kapital, mili adalah M itu huruf mili huruf kecil. Jadi 5 megawatt berapa watt? Watt itu adalah satuan dari daya listrik. Jadi mega, kita lihat mega pada tabel, mega itu adalah 10 pangkat 6. Jadi kalian tulis 5 megawatt sama dengan titik-titik watt. Nah, sama dengan 5 mega kita ubah ke watt. Mega itu sama dengan 10 pangkat 6. Jadi 5 dikali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 tidak lain adalah perkalian 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Jadi 6 kali dikali itu 10. Hasilnya adalah 1 juta. Jadi 5 dikali 1 juta sama dengan 5 juta watt. Jadi itulah konversinya nak. 5 megawatt sama dengan 5 juta watt. Contoh yang lain, pengubahan antara 20 mm sama dengan titik-titik berapa meter? Mili. Lihat di tabel 20 mm, mili itu adalah 10 pangkat minus 3 meter. Nah, kita ubah seperti contoh yang pertama, 20 dikali 10 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 3 itu nak sama saja 1 dibagi 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu hasilnya adalah 1000 ya. 10 kali 10 kali 10. Berarti 1 dibagi 1000. Nah, hasilnya desimal 0,001. Jadi 20 dikali 0,001 hasilnya adalah 0,02 meter. Oke, jadi itu tadi hasilnya. Jadi 20 mm nak sama dengan 0,02 meter. Sekarang Ibu kasih satu contoh lagi untuk konversi awalan satuan dengan menggunakan tabel. Selanjutnya 8 km. 8 km berapa meter? Nah, sama seperti contoh yang pertama dengan kedua, kita lihat K itu berapa nilainya. Jadi K itu adalah 10 pangkat 3. 8 dikali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 nah tidak lain adalah 10 kali 10 kali 10. Berarti hasilnya 1000. 8 kali 1000 sama dengan 8000. Jadi 8 km sama dengan 8000 meter. Contoh sebelumnya yang Ibu berikan itu adalah contoh pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu akan memberikan satu contoh pengukuran jarak pada benda langit. Kalian bisa perhatikan gambar. Pada gambar ini dijelaskan bahwa para ilmuwan atau astronot mengukur jarak benda-benda langit itu menggunakan satuan astronomi yang disingkat dengan SA atau tahun cahaya.
1 SA itu sama dengan jarak bumi dan matahari. Nilainya adalah 150 juta kilometer. Atau 150 kali 10 pangkat 6 kilometer. Jadi selanjutnya 1 kilometer berapa SA? Jadi 1 kilometer itu sama dengan 1 dibagi 150 juta SA. Oke, pengukuran jarak benda langit yang kedua menggunakan 1 tahun cahaya. Jadi 1 tahun cahaya itu adalah jarak tempuh cahaya selama 1 tahun. Nilainya 9,5 triliun kilometer. Jadi kalau ibu ubah ke dalam angka semua bernilai 9,5 kali 10 pangkat 12 kilometer. Jadi triliun itu sama dengan 10 pangkat 12 kilometer. Oke, contoh pengukuran jarak antara Pluto dan bumi. Jarak antara Pluto dan bumi bisa dilihat soalnya pada gambar, itu adalah 5.900 km. Berapa nilainya jika diubah dalam satuan astronomi? Pada penjelasan sebelumnya, konversi antara satu satuan astronomi sama dengan 150 juta kilometer. Kemudian 1 kilometer itu sama dengan 1 dibagi 150 juta SA. Yang kalian gunakan untuk mengkonversi satuan pada contoh ini yaitu 1 kilometer sama dengan 1 dibagi 150 juta SA. Jadi karena yang mau dicari adalah 5.900 juta kilometer, itu sama dengan ganti 1 menjadi 5.900 juta. Jadi 5.900 juta 5.900 juta dibagi dengan 150 juta. Jadi kalau kemudian hasilnya itu sama dengan 39,3 SA. Baiklah anak-anakku semua, demikianlah materi dari ibu. Semoga melalui materi ini ada ilmu yang bisa kalian dapatkan. Jadi ibu berharap dalam melihat materi ini atau melihat video pembelajaran kita hari ini, usahakan dilihat semuanya, jangan dipenggal-penggal ya, karena dari materi ini nanti ibu akan memberikan soal yang berkaitan dengan materi. Semoga tetap semangat anak-anakku semua, dan semoga kita masih tetap diberikan kesehatan sehingga bisa bersua atau berjumpa kembali dalam video pembelajaran ini. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.